Pemirsa, dua warga di Klaten, Jawa Tengah dijebloskan ke penjara setelah didakwa menganiaya maling sepeda. Menurut jaksa dari Kejari Klaten, kedua terdakwa dijerat pasal pengeroyokan karena menganiaya seorang pria berkebutuhan khusus yang mengambil sepeda warga. Kejaksaan Negeri Klaten akhirnya membuka suara terhadap kasus yang menimpa dua warga Klaten yang dipenjara setelah menangkap maling sepeda. Kasipidum Kejaksaan Negeri Klaten, Jawa Tengah, Adi Nugraha, mengatakan pihak kejaksaan telah melakukan persidangan ke-10 dengan agenda pembacaan tuntutan pada Selasa lalu. Ia menjelaskan kedua terdakwa dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan karena mengeroyok seorang pria bernama Isnianto Yunianto alias Londo yang berkebutuhan khusus. Awalnya saudara korban si Isnianto Yunianto alias Londo melihat orang mancing, terus dia disuruh untuk membeli rokok. Dia berjalan membeli rokok. Saat melewati rumah saksi korban Sugeng, di depan teras ada sepeda. Jadi diambillah sepeda itu oleh Londo. Setelah mengambil itu dilihat oleh terdakwa Rahmat Widodo dan Sabto. Setelah itu dikejar dan ditabrak, sepedanya jatuh, terus terjadilah penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa. Jadi dari akibat perbuatan terdakwa tersebut, sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh visum et repertum bahwa korban mengalami luka patah jari dan luka-luka di bagian kepala. Kasus ini sendiri terjadi pada bulan Januari tahun 2019 dan akan memasuki sidang pembacaan vonis. Dari Klaten, Jawa Tengah, Agus Saptono, TV One, mengabarkan. Kasus warga yang menangkap pencuri namun justru didakwa sudah mulai dituntut hukuman oleh jaksa pada sidang di Pengadilan Negeri Klaten. Saat ini kami sudah terhubung dengan istri terdakwa Sabto, Ibu Susi Handayani. Assalamualaikum Ibu Susi. Waalaikumsalam Mbak. Bu Susi, sebenarnya bisa diceritakan kembali bagaimana kronologisnya Bu? Apakah memang benar ada pengeroyokan yang dilakukan oleh suami Ibu? Oh, tidak benar itu Mbak, semuanya tidak benar. Awalnya kan gini, suami lembur di bengkel sama temannya itu Mas Rohmat. Dan dia melihat orang luar yang bukan warga kami jam 11:30 malam masuk ke pekarangan tetangga kami dan membawa barang yang bukan miliknya. Kemudian suami saya menanyakan yang punya barang, Mas yang bawa sepeda tadi itu siapa? Saudaranya apa bukan? Oh bukan, berarti maling. Ya dikejarlah Mbak ya, orang jam 11:30 malam. Setelah melakukan pengejaran, di situ malingnya itu dipukuli sama dua orang remaja yang kita nggak tahu dia siapa. Tiba-tiba berhenti, langsung saja memukuli maling itu secara bergantian, kemudian pergi begitu saja. Dan itu pun ada saksi yang melihat, Bu. Karena di depan situ kan ada angkringan. Nah, Mas yang jualan angkringan itu melihat dengan sangat jelas bahwa yang melakukan pemukulan itu kedua remaja tersebut yang sudah pergi begitu saja. Dan suami saya baru datang, seperti itu. Nah, pas kejadian malam itu sebenarnya sudah ada perdamaian, Bu. Karena pihak dari orang tuanya malingnya lah ke rumah dan sudah minta maaf sama suami saya. Intinya minta maaf kenapa? Karena sudah membuat onar di kampung kami, seperti itu. Tapi kenapa suami saya yang mau dilaporkan balik? Kan ya tanda tanya besar untuk saya dan semuanya, Bu. Loh, kenapa suami saya itu kan berniat baik, mengamankan barang yang bukan miliknya, menolong warga. Dan itu pun suami saya mendapat apresiasi dan penghargaan dari warga RW lah, Bu ya. Dia mendapatkan sejumlah uang untuk rasa berterima kasih warga kami kepada suami saya dan mendapatkan surat. Iya, Bu. Gitu. Ibu Susi, informasi dari jaksa suami Anda disidangkan karena menganiaya orang yang berkebutuhan khusus. Tanggapan Ibu seperti apa, Bu? Tanggapan saya waktu sidang itu kan saya melihat sendiri ya Bu ya, yang dimaksud Londo itu berkebutuhan khusus itu saya kira
Saya sih kurang menanya, tapi kata yang saksi-saksi itu yang sering berbicara itu, dia berbicara sangat jelas, bisa dipahami, dia bisa bekerja, dia mengerti uang, dia mengerti segalanya. Kalau berkebutuhan khusus saya kira mungkin nggak tepat ya Mbak ya. Iya, tapi Ibu tahu nggak alasannya? Kan keluarganya mungkin sudah datang meminta maaf, kemudian berdamai, tapi masih tetap melaporkan aksi pengeroyokan ya terduga pelaku pencurian sepeda ini. Ibu tahu nggak alasannya kenapa mereka pihak keluarga masih tetap melaporkan kasus ini? Ya itu saya jadi tanda tanya besar. Kenapa kok dilaporkan? Ada apa? Padahal suami saya kan berniat baik, Bu, berniat menolong. Padahal sudah berdamai begitu ya? Nah, padahal pun malam itu sudah ada perdamaian. Si bapaknya langsung minta maaf kepada suami saya. Tapi kok kenapa malah dilaporkan? Sudah berapa Kan lama suatu Bu suami ditahan? Sudah hampir 3 bulan, 8 Januari besok. Berarti cukup lama juga ya Bu. Terus bagaimana kondisi anak-anak setelah ayahnya mungkin sudah tidak pulang dalam waktu yang cukup lama? Aduh, kami sangat terpukul Mbak ya. Terutama untuk anak saya. Yang paling kecil itu selalu menanyakan keadaan bapaknya karena sangat dekat sekali. Saya pun tidak mungkin untuk mengatakan sebenarnya. Saya terpaksa berbohong. Bapaknya kerja. Nanti kalau sudah selesai pasti pulang deh. Saya bilang seperti itu. Tapi kenapa? Kok papa pulangnya lama? Nggak pulang-pulang seperti itu. Jadi sampai sekarang belum mengetahui kondisi ayahnya ya Bu ya? Saya terpaksa berbohong Mbak, karena saya tidak mungkin mengatakan sebenarnya untuk anak saya karena masih balita. Saya nggak sanggup untuk menceritakan yang sebenarnya. Kapan Bu rencananya mungkin anak Ibu perlu tahu mungkin kondisi ayahnya atau mungkin dia kangen pengen telepon ayahnya atau bagaimana? Saya kira saya nggak sanggup untuk mengatakannya. Melihatnya saja saya tidak tega Bu. Saya tidak akan mengatakan. Saya tetap akan mengatakan suami saya bekerja. Itu saja. Saya akan tetap berbohong untuk anak saya. Karena suami saya bukan orang jahat. Dia tidak pernah tidak pernah terlibat suatu perkara apapun. Dia orang baik, Bu. Artinya Ibu harus tetap berjuang ya Bu untuk membebaskan suami ya Bu. Langkahnya seperti apa Bu saat ini rencananya? Saya akan terus berjuang untuk suami saya. Perjuangkan kebenaran. Ya, harapannya Bu kepada majelis hakim yang dalam waktu dekat ini akan memvonis suami Anda. Harapan saya untuk tuntutan besok untuk vonis, saya ingin suami saya divonis bebas, tak bersalah dan tanpa syarat. Karena memang suami saya tidak melakukan apa-apa. Karena saksi juga sudah menyatakan dengan jelas lantang, suami saya tidak melakukan apa-apa yang seperti dituduhkan. Suami saya tidak melakukan apa-apa. Baik, terima kasih Bu Susi informasinya. Kita berharap kasus ini cepat selesai dan jika memang tidak terbukti bersalah, suami bisa kembali ke rumah untuk bertemu dengan anak-anaknya ya Bu ya. Terima kasih banyak informasinya. Assalamualaikum Ibu Susi.